Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelas 11-6 akan mempresentasikan materi mengenai cerita pendek. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, kalau saya itu Abigail Josephine Manulang, Saya Cahaya Sintalora Pangaribuan. dan lanjut ke materi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi dari teks cerpen. Teks cerpen adalah teks yang berisi tentang kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal dan terpusat pada satu tokoh dalam satu situasi. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama, pada umumnya cerita pendek habis dibaca sekitar 10-30 menit. Dan yang kedua, jumlah katanya kurang dari 10.000 kata. Oke, selanjutnya ada struktur dari teks cerita pendek. Yang pertama, ada pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Lalu yang ketiga ada menuju pada adanya konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Dan yang keempat ada puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya, misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Lalu yang terakhir ada penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur. Unsur-unsur dalam cerpen terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya yang meliputi tema, amanat, alur, penokohan, latar, dan sudut pandang. Kita masuk ke yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan yang menjalin struktur cerita. Dan untuk dapat merumuskan tema, kita harus terlebih dahulu mengenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita dalam cerpen itu. Lalu yang kedua ada amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis kepada pembacanya. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita itu tersendiri. Lalu yang ketiga ada alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau bersifat kronologis. Alur sendiri ini ada 3 bagian. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya yang keempat itu ada penokohan. Penokohan ini merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokohnya. Ada teknik analitik, yakni penjelasan langsung dari si pengarang. Lalu ada juga teknik dramatik, seperti dialog antar tokoh, tanggapan tokoh lainnya, perilaku tokoh, pikiran tokoh, dan lingkungan tokoh. Lalu yang kelima ada latar. Latar sendiri ini tuh meliputi tempat, waktu, suasana yang akan digunakan dalam suatu cerita. Latar ini berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita itu. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut orang pertama yaitu pelaku utama dan pelaku sampingan. Dan sudut pandang orang ketiga itu biasanya serba tahu dan terbatas. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari luar, seperti latar belakang pengarang, pandangan hidup pengarang, dan situasi sosial. Selanjutnya, ada nilai-nilai kehidupan dalam cerpen.
Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Yang kedua ada nilai agama. Nilai agama atau nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai agama biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, serta surga neraka. Yang ketiga ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan dengan nilai lainnya adalah masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut sesuatu yang buruk akan menimpanya. Lalu ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi dari kami bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.